Assalamualaikum anak-anak. Kita jumpa lagi di Eris Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagian kedua dari bab 8 dari buku When English Rings a Bell kelas 8 SMP. Silakan disimak sampai selesai. Mudah-mudahan kita sekalian bisa memahami dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan When English Rings a Bell pada halaman 89. Pada tahap ini kita masih collecting information atau mengumpulkan informasi. There are many animals around us. Ada banyak binatang di sekitar kita. We will find 3 different animals and describe them one by one. Kita akan mencari 3 binatang yang berbeda dan mendeskripsikan mereka satu persatu. Here are what we will do. Berikut ini apa yang akan kita lakukan. Pertama, we will study the given example about the rabbit. Kita akan mempelajari contoh yang diberikan, yaitu tentang kelinci. Yang kedua, in the group we will discuss and decide 3 animals to write about. Kita akan mendiskusikan dan juga memutuskan 3 binatang untuk dituliskan. We will find good pictures of the animals, dan kita akan mencari gambar-gambar yang bagus dari binatang-binatang tersebut. Yang ketiga, by using the table of analysis, we will plan what to write about the animals. Kita akan merencanakan apa yang harus ditulis tentang binatang tersebut. One by one, satu persatu. We will put into each column a relevant piece of information about each animal. Kita akan memasukkan ke dalam kolom informasi yang berkaitan tentang tiap-tiap binatang tersebut. Finally, yang terakhir, we will use the sentences in the table to make a good paragraph about each of the animals. Kita akan menggunakan kalimat-kalimat tersebut yang ada di dalam tabel untuk membuat sebuah paragraf yang bagus tentang tiap-tiap binatang tersebut. Pada tahap ini teman-teman diminta untuk kemudian melakukan seperti yang diperintahkan tadi. Di sini ada kolom yang seperti pada pertemuan kemarin, yaitu ada kolom number, kemudian animal yaitu nama binatang, kemudian habitat tempat tinggal, kemudian food makanan, activity kegiatan, dan yang terakhir adalah karakteristik atau ciri-ciri. Contoh yang diberikan di sini adalah rabbits atau kelinci. Habitat, they live in burrows, mereka tinggal di liang-liang. Kemudian they eat carrots, mereka makan wortel. Kemudian activity, they hop, mereka lompat. Kemudian karakteristiknya adalah rabbits are tame animal. Kelinci merupakan binatang yang jinak. They have 2 long ears. Mereka memiliki 2 telinga yang panjang. Dari data tersebut kemudian kita buat paragraf, yaitu rabbits are tame animals. They have 2 long ears. They eat carrots. They hop. They live in burrows. Itulah contoh yang diberikan. Sekarang silakan teman-teman untuk mencari 3 binatang yang berbeda. Silakan dituliskan namanya, habitatnya, makanannya, aktivitasnya, dan juga jangan lupa karakteristiknya. Oke, selamat bersenang-senang. Baik, kita memasuki observing and asking question tahap kedua, yaitu mengamati dan juga bertanya. Pada tahap kedua ini, we will tell what the zookeepers do as their routines. Kita akan bercerita apa yang para penjaga kebun binatang ini lakukan sebagaimana rutinitas mereka. Pertama, yang kita lakukan adalah first, we will listen and repeat after the teacher sentence by sentence. Kita akan mendengarkan dan juga mengulangi setelah guru kita kalimat demi kalimat. Yang kedua, in the group we will learn to tell, not read the zookeeper's routine jobs. Kita akan belajar untuk bercerita, bukan membaca, tapi bercerita tentang kegiatan atau pekerjaan rutinitas para penjaga kebun binatang. Finally, yang terakhir, we will do it in the front of the class. Kita akan melakukan itu di depan kelas.
Oke, sekarang silakan didengarkan kemudian ditirukan. Pertama, he feeds the animals every day. Dia memberikan makanan kepada para binatang setiap hari. Yang kedua, she prepares foods and drinks for the animals every morning. Dia menyiapkan makanan dan minuman untuk binatang-binatang setiap pagi. Yang ketiga, they clean the animals' cages every morning. Mereka membersihkan kandang-kandang binatang setiap pagi. Yang keempat, they wash the animals every day. Mereka menyuci atau memandikan binatang setiap hari. Nomor 5, she takes care of sick animals regularly. Dia merawat binatang-binatang yang sakit secara teratur. Yang terakhir, he regularly repairs the animals' cages. Dia secara teratur memperbaiki kandang-kandang binatang. Baik teman-teman, kita break sejenak sebelum kita masuk ke tahap associating atau menghubungkan. Tahap selanjutnya, we will rewrite the sentences by stating the names of the zookeepers, like the given example. Pada tahap ini teman-teman, kita akan menuliskan kembali kalimat-kalimat dengan menyatakan atau menyebutkan nama-nama dari para penjaga kebun binatang, seperti pada contoh berikut ini. Here are what we will do. Berikut ini apa yang akan kita lakukan. First, we will study the example carefully. Pertama, kita akan mempelajari contohnya dengan baik. Second, we will state the names of the zookeepers and their routine activities in good sentences. Yang kedua, kita akan menyebutkan nama-nama dari para penjaga kebun binatang dan aktivitas rutin mereka dalam kalimat-kalimat yang bagus. Every one of us will handwrite the complete sentences on a piece of paper. Setiap dari kita akan menulis tangan kalimat-kalimat yang lengkap di selembar kertas. Nah, sekarang silahkan teman-teman menuliskan seperti contoh. Yang pertama di sini adalah Mr. Ahmad feeds the animals every day. Pak Ahmad memberikan makanan kepada para binatang setiap hari. Kemudian nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 silakan teman-temanku lengkapi dengan baik dan benar. Ya, tibalah saatnya bagi kita untuk masuk kepada bagian associating atau menghubungkan. Pada tahapan ini, we will learn to tell our routine activities or the activities that we do regularly. Pada bagian ini, kita akan belajar untuk menceritakan aktivitas-aktivitas rutin kita atau aktivitas-aktivitas yang kita lakukan secara teratur. Here are what we will do. Berikut ini apa yang akan kita lakukan. First, we will listen and repeat after the teacher sentence by sentence. Kita akan mendengarkan dan mengulangi setelah guru kita kalimat demi kalimat. Kemudian yang kedua, we will learn to tell, not read the routine activities. Kita akan menceritakan rutinitas kegiatan kita. Finally, we will do it in the front of the class. Kita akan menceritakannya di depan kelas. Berikut ini apa yang akan kita ceritakan di depan kelas. My sister and I get up early every day. We make the beds and clean the house. We also help mother to prepare the breakfast for the family. But before that, we never forget to do some exercise. We just like other people. We take care of our home. When we get home, we do the housework ourselves. We wash the dishes. We also clean the bathroom. We water the plants too. Dayu, Lina, and Siti are never late to class. They walk to school.
but they always get to school on time. They rarely take public transport. They look healthy and happy all the time. They often speak English to each other, to their friends, and to the English teachers. They ask questions in English. They answer questions in English too. Their English is very good. There is nobody at home most of the day, but my mother and my father go to work, and the children go to school. But we usually have breakfast and dinner together. We do not only eat, but we also talk, chat, and tell jokes. Both my mom and my dad are very good cooks. My father often makes fried noodle and fried rice for breakfast, with lots of vegetable and egg or chicken. My sister and I make the table and clean the dishes after the meals. Odin, Edo, and I go home straight away after school. We do not go to wrong places in our uniforms. Sometimes we go out in the afternoon for extracurricular activities. In our free time, we often ride on a bicycle around the town together. We sometimes swim in the river. The water is still clean and clear. We also play football together very often. Odin, Edo, and Benny are always together. They play together. They also exercise together. I like seeing them so close to each other. Lina, Dayu, and I are their close friends too. The six of us often do our homework together. We practice English together. We help each other and we learn from each other. We also know each other's family very closely. Tahapan selanjutnya teman-teman adalah collecting information. Kita akan mengumpulkan informasi. We will list the activities stated by Dayu, Odin, Benny, Siti, and Edo that they and their families do as their routine. Select the example. Kita akan mendata segala aktivitas yang dinyatakan oleh Dayu, Odin, Benny, Siti, dan Edo, yang mana mereka dan keluarga mereka lakukan sebagaimana rutinitas mereka, seperti pada contoh berikut ini. Berikut ini apa yang akan kita lakukan. First, we will study the example carefully and copy it in our notebooks. Yang pertama, kita akan mempelajari contoh dengan baik dan menyalinnya di buku kita. Second, we will make a list of the routine activities stated by each person. Kita akan membuat sebuah data tentang rutinitas yang dinyatakan oleh setiap orang. Every one of us will handwrite the complete sentences on a piece of paper. Setiap dari kita akan menuliskan kalimat-kalimat lengkap pada selembar kertas. Third, we will present, not read the list to the class. Yang ketiga, kita akan mempresentasikannya di depan kelas. Silakan disimak contoh nomor 1 untuk kemudian bisa melaksanakan tugas nomor 2, 3, 4, dan 5. 1. Here are what Dayu and her sister do as their routines according to Dayu. Berikut ini adalah apa yang Dayu dan saudarinya lakukan sebagaimana rutinitas mereka menurut Dayu. A. Her sister and she get up early every day. Saudarinya dan dia bangun awal setiap hari. B. They make the beds. Mereka merapikan kamar tidur. C. They clean the house.
Mereka membersihkan rumah. D. They also help mother to prepare the breakfast for the family. Mereka juga membantu ibu untuk menyiapkan sarapan untuk keluarga. E. Before that, they do some exercise. Sebelum itu, mereka berolahraga. They take care of their home. Mereka merawat rumah mereka. G. When they get home, they do the housework themselves. Ketika mereka di rumah, mereka mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. H. They also clean the bathroom. Mereka juga membersihkan kamar mandi. I. They water the plants too. Mereka menyirami tanaman juga. Sekarang kita memasuki tahap terakhir pada bab 7 ini, yaitu communicating atau berkomunikasi. As good students, we should take care of the animals around us. Sebagai murid-murid yang baik, kita seharusnya merawat binatang-binatang di sekitar kita. We will make a long list of activities that good people do to take care of their animals and pets. Kita akan membuat daftar yang panjang tentang aktivitas-aktivitas yang orang-orang baik lakukan untuk merawat binatang-binatang mereka dan binatang peliharaan mereka. Berikut ini apa yang akan kita lakukan. First, we will make a list of animals and there are around us. Pertama, kita akan membuat daftar binatang atau binatang peliharaan yang ada di sekeliling kita. Second, we will discuss to make a list of the routine activities good people do to take care of them. Yang kedua, kita akan mendiskusikan untuk membuat daftar kegiatan rutin orang-orang baik lakukan untuk merawat binatang-binatang tersebut. Every one of us will handwrite the complete sentences on a piece of paper. Setiap dari kita akan menuliskan kalimat yang sempurna di selembar kertas. Third, we will present, not read the list to the class. Yang ketiga, kita akan mempresentasikannya di depan kelas. Yang terakhir, kalian bisa menuliskan apa yang telah kita pelajari di bab 7